siapapun yang pertama yang belajar di pesantren sampai pada akhirnya dia pun nanti akan menggantikan generasi para kiai dan mereka menjadi kiai. Mampu santri, ada santri mampu. Pulang-pulang tiba-tiba dia sudah lupa dengan tradisi pesantren. Ada juga ya, makanya itu kategori santri mampu. 10 tahun ke depan akan kita kuasai. Kita lah yang menjadi pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat podcast Wong Ansor Juwono. Kita kembali hadir bersama sahabat podcast semua karena beberapa bulan atau bahkan hampir 2 tahun ini di masa pandemi kita sempat istirahat dan bagaimana kita seupaya mungkin berikhtiar untuk menghadapi pandemi ini, dan semoga kita selalu diberi kesehatan semua sehingga kita bisa melanjutkan acara ini podcast Wong Ansor Juwono. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Sebenarnya sudah lama sekali dari kita podcast Wong Ansor Juwono ingin menghadirkan sosok fenomenal Kabupaten Pati hari ini yang banyak dicari orang. Tapi karena baru kali ini beliau memiliki waktu dan kesempatan sehingga bisa hadir di tengah-tengah kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua GP Ansor Kabupaten Pati, sahabat Itqanul Hakim, atas waktunya dan kehadirannya. Nanti kita akan membahas terkait dengan berbagai hal tentunya yang sedang ramai dibicarakan di khalayak umum. Nah, pertama bertepatan dengan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2021 ini ya, kita akan sedikit banyak membincang tentang bagaimana santri dan bagaimana peran santri dalam konteks hari ini dan tantangan santri ke depan bagaimana. Untuk yang pertama, Kang Itqon, saya panggil Kang atau sahabat atau Gus. bebas. Ya. Lebih nyaman untuk Kang sebenarnya. Kang ya, karena di lingkungan pesantren itu panggilannya Kang gitu ya. Ya meskipun beliau tetap ya memiliki darah keturunan dari para ulama kiai yang juga sangat pantas ketika dipanggil dengan Gus, tapi beliau menghadapi Kang saja karena lebih dekat dengan tradisi yang ada di pesantren dan di kalangan santri. Oke kan karena memang hari ini adalah bertepatan dengan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2021. Sebenarnya itu secara definisi santri itu bagaimana? Karena apakah santri itu hanya mereka yang mondok di pesantren, atau santri itu pokoknya seanut kiai meskipun tidak pernah mondok, atau bagaimana sebenarnya definisi santri itu? Bisa dijelaskan nggak di sana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kami sebagai santri mengaturkan salam hormat kepada para alim, para ulama, sam'an wa ta'atan wa ta'ziman pada seluruh alim ulama, khususnya yang dari Kabupaten Pati. Selanjutnya kami dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pati juga mengucapkan salam hormat, salam ta'zim juga. Selamat Hari Santri Nasional tahun 2021. Semoga seluruh santri Nusantara diberikan kesehatan, diberikan keteguhan iman, mampu melewati pandemi ini dengan tetap teguh jiwa dan raganya. Amin. Selanjutnya dalam pandangan saya, kami ingin matur bahwa santri secara tekstual adalah orang yang belajar di pesantren. Tekstualnya seperti itu. Siapapun yang belajar di pesantren mengikuti pembelajaran sistem baik itu sistem salafiyah maupun tarbiyah atau lebih mudahnya tradisional modern ya, itulah yang disebut santri tekstualnya. Akan tetapi kita biasa berpikir secara substansial, secara kontekstual, bahwa santri adalah siapapun
siapapun yang pertama yang belajar di pesantren, yang kedua siapapun dia yang beradab atau mempunyai keadaban, yang mengikuti adabnya kiai, dialah santri. Minimal dia menyukai kiai, itu santri. Amaliyah kiai dijalani, bahkan di setiap dia punya kepentingan apa selalu matur ke kiai, minta saran dan lain sebagainya, itu santri. Melainkan saya membagi 3 sebenarnya definisi santri. Yang pertama adalah santri, benar-benar santri. Benar-benar santri adalah orang yang memang belajar dari kecil di pesantren sampai lulus, sampai pada akhirnya dia pun nanti akan menggantikan generasi para kiai dan mereka menjadi kiai. Itu yang pertama. Yang kedua, mambu santri, kan ada itu. Mambu santri. Nah, mambu santri. Mambu santri itu gimana ya? Mambu santri. Mambu santri ya. Mambu santri itu masyarakat umum, ya. Masyarakat umum yang dalam bidang pekerjaannya dia nggak ada hubungan dengan santri. Dia bekerja berkarir di bidang-bidang umum misalkan, akan tetapi secara akhlak dan tradisinya mengikuti santri. Itu yang saya bilang tadi. Mambu santri. Mambu santri. Ngefans sama kiai, mengikuti adabnya kiai. Bahkan ketika banyak sekali pejabat-pejabat yang mambu santri itu juga banyak. Yeah. Walaupun dia nggak pernah mondok, dia nggak pernah di pesantren, nggak pernah belajar pesantren, tapi dalam setiap momentum dia sowan ke kiai untuk menjadikan kiainya sebagai penuntun dalam hidupnya, baik itu karir maupun peribadahan. Banyak sekali yang seperti itu. Itu yang definisi kedua. Yang ketiga yang lebih ekstrim ini. Santri mambu. Santri mambu. Ada. Mambu santri, ada santri mambu. Jadi santri mambu santri, santri mambu. Ada. Nah, ini ekstrim. Santri mambu itu apakah itu enggak ada? Ada, banyak. Contoh, dia dari kecil ditempa di pesantren. Dia dari kecil berpendidikan pesantren. Ngawulo ngabdi ke kiai. Setelah itu lulus dari pesantren, dia meneruskan ke jenjang selanjutnya ke luar negeri biasanya. Ada yang seperti itu kan, ke luar negeri belajar di sana. Tapi dia lupa bahwa yang mengantarkan dia belajar ke luar negeri adalah basic kesantrian. Tiba-tiba dia lebih mengagungkan peradaban-peradaban luar misalkan. Lebih menganggap bahwa guru alif baktaknya itu enggak pinter. Yang lebih pinter adalah ustadz di luar negeri itu, guru besarnya itu. Banyak seperti itu. Betul. Nah, pulang-pulang tiba-tiba dia sudah lupa dengan tradisi santri. Padahal santri itu diajarkan untuk menjunjung tinggi budaya, menjunjung tinggi nilai keadaban lokal, menjunjung tinggi kearifan lokal. Nah, pulang-pulang tiba-tiba selalu menyatakan itu bid'ah lah, itu khurafat lah, syirik lah. Bahkan kita mengucapkan kalimah thayyibah atau kalimah tahlil itu juga dibilang syirik, gara-gara tempatnya di makam misalkan. Ada yang seperti itu, ada. Ya semoga aja keluarga kita terhindar dari santri mambu itu. Itu yang saya kategorikan santri mambu. Lebih ekstrimnya lagi, mereka mengkafirkan sesama santri. Kan ada itu. Loh, ini santri kok. Betul. Dia santri, dia tetap identitas yang dipakai, simbol-simbolnya simbol kesantrian. Jubahan kadang itu tiba-tiba menuding sesama santrinya hanya karena perbedaan fikir atau perbedaan pendapat, padahal dulu teman sekamar kayak gitu. Ada kayak gitu kan? Ada. Itu santri mambu itu. Ekstrimnya lagi, dia juga tiba-tiba ingin merubah negara. Nggak ikut perang, terus harusnya dia sadar bahwa negara ini memang didirikan oleh para kiai, sehingga sekarang diperingati HSN itu kan dalam rangka memperingati spirit kita untuk mengenang jasa para ulama santri yang turut berjuang mendirikan negara ini, berjuang melawan penjajah,
berjuang melawan pemberontak juga ada waktu itu dari unsur kiai, yang mana waktu itu memang diwadai oleh unsur-unsur GP Ansor juga terlibat di situ. Itu ada santri mambu yang seperti itu. Biasanya lali karo gurune Alif Ba'ta. Padahal dia berangkat ke Mesir, ke Kairo, ke Mekah, ke Madinah, ke mana-mana itu. Mereka atas dasar basic kesantrian. Dari pesantren itulah mereka diantarkan untuk belajar di sana. Tiba-tiba gurunya di pesantren diajak debat. Ada yang gitu. Lah sing mengenalkan pada huruf hijaiyah, kiai di kampung itu, kiai di kampung itu dianggap salah. Ibunya sendiri, bapaknya sendiri yang mengajarkan sholat, dianggap salah. Itu tangga saya ada yang kayak gitu juga, Gus. Ada juga ya, makanya itu kategori santri mambu. Pokoknya siapapun kalau ketemu orang seperti itu santri mambu. Nah, itu kan yang tadi santri mambu kan ada dua juga. Santri mambu yang karena ideologi keagamaan. Santri mambu yang karena terpengaruh peradaban juga ada. Gitu. Pendidikannya di pesantren. Sekolah di pesantren, ngawulo sama kiai, belajar sama kiai, kemudian dia berangkat ke kota besar karena kebutuhan ekonomi, merantau, jadi orang sukses, pulang-pulang tiba-tiba lebih pintar dari kiainya. Ada yang begitu. Bahkan sarungan males. Wah, itu kuno. Semuanya branded. Ada yang begitu. Padahal sebagai santri itu kan kita diajarkan apa mikul dhuwur mendem jero. Itu kan harus dipakai. Tepos liro. Ketika di sana berjas atau dengan baju yang bagus, simbolik ya itu pakaian gitu. Ya nggak apa-apa di sana mengikuti pola sana lah. Jadi ketika pulang soal ke kiai, ya kembalilah ke adat yang lama itu karena itu fondasi kita. Sama dalam hal pemikiran, kalau santri dari kecil itu harusnya ketika kita dididik untuk memulai pekerjaan misalkan ya, itu kan sering kita manakipan tahlilan. Nah, gara-gara dia sudah ikut budaya modern, hal seperti itu dianggap nggak penting. Itu banyak. Jadi ada dua kategori, santri mambu yang tergilas karena ideologi keagamaan, dan ada lagi santri mambu yang tergilas karena peradaban. Salah menerapkan peradaban, terus itu semua juga dimulai dari cara berpikir, kepribadian, personality. Saya kira itu tiga kategori yang harus kita ketahui dan menjadi pengingat kita untuk para santri, mumpung sekarang hari santri ya. Ini kan momen tahunan untuk ngecas mengingatkan kita bahwa kita ini santri. Sak kedelorop-delorope atau sak akeh-akeh ideologi yang kita, ilmu yang kita tampung, kita tetap harus ingat bahwa kita ini santri. Tetap menjadi santri yang sejati. Wes keluarga kita yang delalah gak tahu mondok, mugo-mugo orang santrinya tetap mambu santri. Bukan santri mambu ya. Ya itu yang paling kita hindari. Dimanapun ya gimana ya, orang tuh seperti ikan gitu loh. Ikan itu ikan laut ya. Ikan laut itu hidup di lingkungan yang asin. Sepakat ya. Tapi dagingnya nggak asin. Kenapa? Karena dia hidup. Sama, kita boleh masuk kemanapun, masuk ke peradaban manapun, ke budaya manapun, ke pergaulan manapun, tapi kita harus tetap hidup sehingga jati diri kita sebagai orang yang beradab harus tetap ada. Nah, ikan laut ketika mati, ketika direndam di air garam, dia akan jadi ikan asin. Sama. Kalau kita mengibaratkan diri kita ikan, menganalogikan diri kita sebagai ikan, kita kemana? Kalau mati ya ikut budaya mereka. Itu ciri khas ikan mati berarti. Tapi kalau ikan yang hidup, dia tetap akan menjadi jati dirinya yang sejati. Jati diri karakter santri harus tetap hidup gitu ya. Intinya itu. Tetap hidup. Itu sebagai kekuatan kita dimanapun. Kita kuliah dimanapun, kita bekerja dimanapun. Yang pertama itu kuncinya begini sebenarnya. Kita bangga menjadi warga NU. Jadi berkenalan dengan siapapun, dengan orang kaya apapun nggak usah kaget. Tapi citrakan diri kita, saya ini warga NU, saya ini kader NU, saya ini kader Ansor,
saya ini santri misalkan. Nah itulah yang akan memagari kita untuk tidak terlena dengan budaya mereka. Iya. Ya kita tetap bergaul, tetap, Iya. tapi apa ya? Kita harus hidup, kita harus hidup. Pokoknya prinsipnya kita harus hidup. Iya. Itu yang akan mengamankan diri kita. Ketika kita mengakui bahwa kita santri, kita kader Ansor, kita kader NU, mereka juga akan tahu batasan-batasan dalam pergaulan. Oh, bahwa santri itu nggak boleh ini. Iya. Dan mereka akan menghormati sendiri otomatis ya selama lamanya. Segen. Iya. Segen. Ewoh. Ewoh, oke. Jadi kita sendiri yang sudah terlanjur mengakui, saya bilang terlanjur ya, memberanikan diri sebenarnya untuk mengakui itu tentang identitas kita, juga akan mewanti-wanti diri sendiri. Loh aku ki Sebagai rem ya. loh aku ki wong NU kok. Saya ini santri kok. Iya, betul. Masa jadwal mereka apa namanya? Biasa ya, budaya di sana di kota-kota besar ini kan Bebas, kadang ya. ya bebas gitu. Masa kita mau larut? Bergaul boleh tapi kita nggak Ya. boleh larut. Itu kuncinya kita harus hidup. Ya. Saya kira itu sama. Ya. Jadi kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Kang Ridwan tadi bahwa santri itu tidak hanya bagi mereka yang pernah mondok di pondok pesantren saja. Itu kata kunci yang penting untuk diketahui oleh masyarakat secara umum. Jadi barang siapa memang dia tidak pernah mondok, kemudian dia bukan keluarga dari kiai, bahkan tidak menjadi keluarga dari tokoh masyarakat, ahli agama dan sebagainya, tidak harus itu menjadi santri. Mereka yang tadi minimal seneng kiai saja itu bisa dianggap sebagai santri. Paling tidak ketika mereka seneng, otomatis perilaku-perilaku kiai itu juga nanti bisa dijadikan pijakan, pedoman, contoh kepada mereka dalam berperilaku. Jadi masyarakat umum juga bisa dikatakan sebagai santri. Yang penting adalah memiliki adab dan akhlak. Itu yang paling penting dari ciri khas seorang santri. Baik, Engkol. Ini hari santri dan kita berbicara soal hari santri tidak lepas dari faktor sejarah. Bagaimana santri dulu ikut berperang, terbentuk laskar-laskar untuk melawan penjajah Belanda, penjajah dari Inggris dan sebagainya. Nah, kalau dulu jelas ya, musuh dari santri penjajah. Iya, betul. Dan peran santri juga dulu ya jelas kalau ikut melakukan perlawanan terhadap penjajah, yaitu peran mereka dalam konteks dulu. Nah, bagaimana kalau peran santri konteks hari ini yang kemerdekaan bisa diraih, kebebasan, kemudian menyampaikan kritik, pendapat juga sangat dilindungi oleh undang-undang. Nah, dalam konteks hari ini bagaimana peran santri untuk mengisi kemerdekaan dan menghadapi bagaimana sistem politik, demokrasi, kemudian sistem ekonomi pasar, tantangan global ke depan, dan apalagi soal bagaimana adanya kultur-kultur atau budaya-budaya dari luar asing yang begitu mudah masuk ke Indonesia. Nah, bisakah kira-kira santri perannya untuk menghadapi semacam itu dan bagaimana kejelasan peran itu? Oke. NU itu mempunyai kaidah, prinsip al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sebagai kader Ansor kita harus memahami itu. Satu, yang pertama. Yang kedua, perang sekarang bukan perang fisik. Perang sekarang adalah perang peradaban. Perang sekarang adalah perang ilmiah. Perang sekarang adalah perang teknologi. Larinya ke peradaban. Satu tekad kita kuasai dunia dengan pola santri. Kita kuasai jagat peradaban dengan peradaban santri. Sekarang eranya medsos. Kita ini mayoritas. Sepakat ya? Warga muslim terbesar di Indonesia ini apa? NU kan? Berarti santri rata-rata kan? Jangan jadi silent majority. Kita harus berani terbuka. Kita harus berani menunjukkan badan kita, berani menunjukkan pemikiran kita. Hilangkan minder itu hilangkan. Tetap berjati diri, akan tetapi menghilangkan minder kita. Di medsos kita warnai dengan peradaban santri. Saya kira kelompok-kelompok milenial sekarang kiblatnya ke medsos. Dia mencari panutan itu di medsos. Ya seperti kegiatan-kegiatan seperti ini atau apa ya, kader-kader muda itu
Itu kan cemerlang semua begitu. Nah itu jangan tinggalkan medsos, berdakwahlah di medsos. Itu dalam hal peradaban, dalam hal kultur. Ya. Bangga dengan tradisi kita, tunjukkan, kalau perlu ajak orang untuk mengikuti kita. Atau dalam bahasa orang-orang tua kita, berikan contoh. Ketika orang itu memandang kita bahwa kita contoh, maka dia akan mengikuti gaya kita. Nah caranya gimana? Ini kan berarti kan politik peradaban. Kita harus menjadi mayoritas yang bersuara, maka kita akan menjadi pemenang. Kita sudah tidak lagi bertahan dalam situasi seperti ini, tapi kita harus bermental pemenang. Gak usah ragu untuk menyatakan di medsos, di dunia manapun, nyatakan bahwa diri kita santri. Terus tadi yang selanjutnya tentang dunia pendidikan. Sekarang semenjak 97, 98 itu saya kira alumni-alumni pesantren sudah masuk ke kampus. Banyak yang diterima di kampus-kampus negeri, belajar sains dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah ada beasiswa tahfidz Quran, santri yang sudah hafal Quran bisa diterima di ITB misalkan, di Undip, di UNER, di UI. Banyak kampus-kampus swasta juga banyak yang menerima beasiswa Al-Hafidz, dan di situ boleh masuk ke kedokteran, masuk ke geologi, masuk ke jurusan-jurusan yang mungkin 25-30 tahun lalu itu masih tabu. Tapi saat ini ingat bahwa generasi-generasi santri sudah mulai masuk, merambah, dan hasilnya 10 tahun ke depan saya yakin dunia ini akan dikuasai oleh santri. Kita akan menjadi pemenang. Sekarang sudah mulai terlihat kok. Buktinya. Tokoh-tokoh lokal maupun nasional, kebanyakan alumni pesantren. Bahkan orang yang mungkin sering muncul di TV ya, ada kan itu? Di TV, kita nggak tahu kalau dia santri kan banyak itu. Politisi, ilmuwan, dia orang umum gitu misalnya. Tapi ternyata setelah kita lihat profilnya, pernah di pesantren mana, artinya apa? Justru saya mengingatkan ke teman-teman atau sedulur-sedulur yang belum masuk ke pesantren, masuklah ke pesantren. Karena ketika ingin menjadi orang, masuklah ke pesantren. Ingin menjadi ilmuwan segala macam, masuklah ke pesantren. Baru nanti kuliahnya silahkan ambil jurusan sesuai fakultas yang diinginkan. Pondasi pokok kesantrian itu penting. Karena pada saatnya nanti orang akan melihat profil pernah nyantri di mana. Betul itu. Loh serius. 10 tahun ke depan dicari itu. Iya, kita ngelamar pekerjaan tuh akan dilihat alumni mana gitu. Alumni pesantren mana itu. Karena apa? Karena yang menguasai di link-link itu sudah alumni pesantren sebenarnya. Kita hitung aja 10 tahun ke depan tokoh-tokoh bangsa akan dikuasai oleh pesantren. Saya yakin. Minimal pesantren kilat lah. Minimal pesantren kilat. Saya himbau teman-teman, saudara-saudara, sedulur-sedulur yang anaknya itu belum pernah ke pesantren, lebih baik ya orang ketang pesantren kilat tapi tahu mondok biar dia menjadi santri. Iya, gitu. Gitu saya. Biar kecipratan berkahnya. Gitu. Iya betul. Nah, berarti jelas bahwa memang santri itu tetap sampai kapanpun itu bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman. Prinsipnya apa, dasarnya apa tadi yang disampaikan oleh Kang Iksan ya, bahwa salah satu kaidah fikih mengatakan bahwa al-muhafadzatu 'ala qadmis shalih wal 'adlu bil jadil aslah. Mungkin itu Kang Iksan ya. Bahwa ketika kita mempertahankan tradisi yang baik dan ketika ada hal baru yang baik kita ambil itu. Syukur-syukur kalau mau itu. Pernah diusulkan oleh Pak Said Akil itu di Muktamar Lirboyo kalau nggak salah. Apa itu? Bukan hanya mengikuti pola baru yang baik, menciptakan tradisi baru yang lebih baik. Menciptakan tidak hanya mengambil tradisi baru, tapi menciptakan tradisi baru yang jadi peradaban baru atau kolaborasi ya tentunya ya. Menciptakan sistem baru yang lebih baik. Maksudnya sistem baru itu tetap mengadopsi pola lama ya. Tapi banyaklah sekarang ini di Pati sendiri santri kan sudah menjadi pergaulan number one sekarang.
Iya. Kalau organisasi kepemudaan, kalau nggak Ansor, kalau nggak Banser, nggak keren kan sekarang kan. Itu cita-cita kita 4 tahun lalu. Iya, jadi sekarang bangga gitu ya. Iya. Mengakui identitas sebagai kader Ansor, kader Banser. Mm-mm. Beda seperti zaman 10 tahun yang lalu yang masih malu-malu, minder-minder itu ya, Kang ya. Enggak juga sebenarnya. Enggak. Dulu itu juga sama. Oh, iya. Cuman waktu itu belum era medsos. Oh gitu. Belum ada. Iya. Nah, sekarang kan memang lebih enak. Iya. Sedikit-sedikit viral. Dan memang di Pati ini ormas kepemudaan terbesar ya GP Ansor. Kita sudah punya pasukan medsos tanpa disadari ya, kita sudah memenuhi jagat dunia maya dengan pola-pola dan tradisi kesantrian dan keansoran. Jadi kalau sekarang itu seakan-akan ikut organisasi apa? Sudah masuk Banser apa belum? Itu belum, Mas. Enggak keren. Tapi kalau pengen keren masuk Banser. Enggak keren. Ya? Kalau pengen keren masuk Ansor. Nah, yang masih Usianya masih di itu masih sekolah masuk ke IPNU, IPPNU gitu. Nah, belum laku-laku Ijenu. Ikatan jomblo dan lama. Iya, yang penting NU kan gitu. Sekarang peradaban sudah kita penuhi. 10 tahun ke depan akan kita kuasai. Kita lah yang menjadi pemenang. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Artinya buang mental bertahan itu. Apa yang didakwakan Gus Gofur itu betul. Sudahlah. Kita mentalnya pemenang aja sekarang. Kita sudah menang kok gitu. Kita menang kita ini. Ya, tinggal kita menjadi pemenang. Karena mungkin terlalu kuat sifat tawaduknya santri itu ke. Tawaduk tetap, tapi dalam hal persaingan global gitu ya? Kita lah yang harus menjadi pemenang gitu ya. Jadi yang dipikirkan santri hari ini tidak hanya berpikir soal lokalitas atau perubahan, tidak hanya secara nasional tapi sudah global, lingkup internasional itu ya. Iya, tentunya sepakat. Nilai-nilai kemanusiaan global itu guys ya. Iya, karena kalau kita flashback ke belakang, peradaban yang ada itu peradaban santri, peradaban kiai, peradaban ulama. Tokoh-tokoh ilmuwan itu, ya. Ilmu-ilmu saintifik itu ditemukan oleh para ulama. Ya. Si Abu Bakar Muhammad Al-Razi Al-Razi. Ya, itu kan filsuf yang juga bisa membuat emas itu. Ya. Pencipta angka 0 kalau nggak salah ya. Ya, Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi atau logaritma. Ya. Al-Jabbar, Ibnu Sina, itu kan filsuf-filsuf yang menemukan ilmu atau peradaban modern, ilmu-ilmu saintifik. Jadi ngapain kita minder? Santri yang menemukan itu, ilmu matematika itu yang menemukan santri. Penemu angka 0 ulama gitu. Meskipun dalam perkembangannya dibajak oleh orang-orang barat gitu ya. Sebenarnya bukan dibajak sebenarnya apa kita yang waktu itu kalah peradaban. Oh gitu ya. Makanya kita sekarang harus menjadi pemenang. Gitu ya? Mental kita yang pemenang dan usaha-usaha kita sebagai usaha pemenang. Gitu. Bukan bebek, bukan. Apalagi saya ada santri terus terjajah oleh peradaban yang hanya dari medsos, saya nggak mau gitu. Makanya tiba-tiba melihat peradaban, saya tidak menyalahkan orang-orang yang berkiblat fan ke penyanyi Korea atau Barat atau apa, enggak masalah itu. Kita nggak harus berebana semua juga enggak. Maksudnya kenapa kita nggak mengkrit budaya sendiri gitu. Kita mengkrit sistem budaya gitu, maksudnya kita trendingkan ini masuk. Tradisi sholawatan sekarang kan menjamur di Pati. Itu kan kreativitas daripada kelompok santri. Orang ikut sholawatan. Parahnya itu kadang ada yang kebablasan. Kelompok-kelompok yang di luar santri ikut-ikutan dengan budaya mereka. Ikut sholawatan sambil ngepang yang lucu gitu. Tapi minimal mereka sudah gemar bersolawat. Minimal mambu santri gitu. Semoga mereka tetap mambu santri. Kan gitu. Ya kalau ngomongin misal kiblat Korea karena gantengnya, kader santri-santri kurang gantengnya apa guys ya? Loh, di Kabupaten Pati itu tempatnya orang ganteng di GP Ansor, di Banser.
dan bertanggung jawab. Kalau kata Gus nanti NKRI aja dijaga apalagi anak orang. Ini tim semua ini kayaknya tim kameramen ini jomblo semua. Iya. Wah, gimana itu? Ganteng-ganteng tapi jomblo semua. Ini jomblo ini karena mereka sibuk menseleksi atau karena memang belum punya mental atau memang sering ditolak kan beda-beda. Kalau yang biasanya kader Ansor itu sibuk menseleksi aja. Oh gitu ya. Belum sudah banyak sebenarnya peminat. Iya, cuman mau memulai kadang kan kalau dalam hal itu minder wajar lah ya. Malu-malu gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kader Ansor memang jomblo sejati. Jomblo sejati itu maksudnya benar-benar dia itu yang seperti itu maksudnya saya bilang jomblo sejati. Benar-benar dia masih original. Oh iya. Bukan pemain lah. Iya. Bukan pemain wanita lah gitu. Bukan playboy, bukan buaya ya. Oh, bukan, dia benar-benar ingin memulai dengan serius, jadi persiapannya harus matang. Oke, ini menyinggung sedikit terkait dengan GP Ansor Pati, Gus. Siap. Akhir-akhir ini kita tahu di media sosial dari GP Ansor Pati khususnya sedang ramai membicarakan soal penegakan perda berkaitan dengan penertiban lokalisasi di daerah Pati. Yeah. Sebenarnya di media sosial itu juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari baik kader sendiri maupun dari masyarakat secara umum terkait dengan persoalan itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Ya, pertanyaan itu sebenarnya juga tidak hanya dari masyarakat umum, tapi juga dari kalangan kader yang diranting-ranting karena terbatasnya komunikasi dengan PC, pengurus cabang. Akhirnya juga mau tanyakan terkait dengan sikap GP Ansor sebenarnya yang diinginkan GP Ansor itu apa sehingga ikut mengurusi persoalan itu. Ya, apakah memang ada kepentingan atau apa? Semisal itu menjadi pertanyaan dari grassroots, dari akar bawah. Barangkali kehadiran Kang Edkon di sini bisa menjelaskan biar masyarakat umum dan kader yang di grassroots ini tahu dan paham mengapa GP Ansor bersikap seperti itu.